Jumpa lagi dengan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits. Kembali lagi bersama Amarket. Kita akan mengulas lagi pergerakan market pada hari ini. Hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Rekan trader semuanya, bagaimana pergerakan market yang sangat luar biasa. Bagaimana kejatuhannya dolar Amerika sampai sudah berada di bawah 100 ya. Kalau rekan trader lihat seperti yang telah saya analisakan minggu-minggu kemarin, apa yang telah saya analisakan ya memang benar. Dolar akan segera mengalami pelemahan. Hal itu disebabkan juga karena jeda setelah rapat FOMC yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga agak sedikit diperketat. Inilah menjadi alasan kenapa yang tadinya hawkish dia berubah menjadi dovish, walaupun masih ada 2 kali lagi pertemuan dan ada kemungkinan 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga. Ya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Untuk kali ini rekan trader, seperti biasa saya kembali bersama rekan trader semuanya membawakan analisa-analisa harian yang sangat luar biasa. Dan di setiap analisa itu saya membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa. Untuk tema kali ini yang coba saya angkat adalah, kita agak sedikit jauh. Saya intronya dengan dolar Amerika, tapi saya masuk temanya dengan emas. Tema hari ini kita berbicara tentang pergerakan emas di tengah blackout period. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kalau kita lihat rekan trader semuanya, bagaimana emas ya, pergerakan emas yang signifikan ya pada minggu yang lalu ya, dia bisa mencapai nilai tertinggi ya dalam pergerakan yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana emas pada minggu yang lalu dia merangkak dari level 1925 sampai sempat menyentuh 1963 ya. Hal ini juga disebabkan oleh ya, salah satu faktor utama adalah bagaimana rapat FOMC, bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika maupun pejabat-pejabat di The Fed yang menyatakan bahwa ya kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, tapi memang menyatakan bahwa tingkat suku bunga agak diperketat. Inilah yang menjadi alasan kenapa kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan dari dolar Amerika bisa turun ya, benar-benar dahsyat penurunannya, walaupun di hari Jumat kemarin agak sedikit mengalami penguatan ya, tapi secara garis besar dolar mengalami pelemahan. Hal inilah yang menyebabkan bagaimana emas rekan trader bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, akan tetapi rekan trader, akan tetapi bagaimanakah untuk minggu ini atau untuk hari ini sampai minggu ini ya, di mana pada saat ini sedang terjadi blackout periode. Nah, permasalahannya apa itu blackout periode rekan trader? Blackout periode itu adalah suatu masa di mana para gubernur sentral bank Amerika atau pejabat-pejabat The Fed tidak melakukan atau mengeluarkan statement. Ya, biasanya statement yang dikeluarkan oleh The Fed akan mempengaruhi pergerakan pasar. Sebenarnya pergerakan pasar semuanya ya, bukan cuma emas ya, tapi saya ambil sampelnya itu adalah emas. Nah, di saat periode blackout ini, para pejabat The Fed tidak mengeluarkan statement apapun juga. Nah, di saat ini kita akan lihat bagaimana pasar akan wait and see. Walaupun kita bisa lihat juga pengaruh besar dari emas pun juga selain dolar Amerika adalah bagaimana pola serta pergerakan pasar yang terjadi di Cina. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat rekan trader bahwa di tengah blackout yang terjadi, periode blackout yang terjadi ini kita bisa lihat bahwa pola pergerakan emas pada prinsipnya dia masih tetap wait and see, walaupun tendensi kenaikan masih tetap ada.
tendensi kenaikan masih tetap ada. Sekarang posisi emas itu dia sekarang berada di sekitaran 1953. Nah, untuk hari ini saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar emas ini masih bisa punya peluang besar untuk mengalami penguatan juga rekan trader. Tadi masuk di pasar Asia dia sempat menguat, di pasar Eropa sekarang dia agak sedikit melemah. Tapi menurut analisa saya, menuju pasar Amerika, emas ini masih bisa punya peluang naik ya, minimal sampai di posisi 1956 atau di posisi 1959. Itu adalah peluang yang terjadi pada emas hari ini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas ini, memang benar-benar sudah ya dalam sudah diperkirakan ya, karena di saat blackout ini pasti pasar akan benar-benar melihat ya apa yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu peluang kemungkinan emas naik masih tetap ada. Ya, masih tetap ada dengan peluang paling maksimal itu kalau saya lihat untuk sementara ini dia akan bergerak sampai di posisi 1962. Itu menurut analisa saya ya, masih bisa bergerak sampai di posisi 1962 ya. Oleh karena itu rekan trader, saya sekali lagi mau sedikit memberikan analisa bahwa emas masih bisa punya peluang walaupun untuk saat ini memang dia masih terkoreksi, dan kita akan lihat apa saja yang terjadi pada minggu ini ya. Kita mengetahui bahwa suku bunga memang kemungkinan besar untuk pertemuan nanti tanggal 26 nanti ya, kemungkinan besar akan ada kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP ya. Oleh karena itu dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 25 BP akan membuat emas semakin sulit untuk mengalami kenaikan. Tapi di zona seperti sekarang ini, di proses blackout seperti kayak sekarang ini ya, saya bisa bilang bahwa ini adalah peluang bagaimana emas bisa meraih lagi, naik lagi pelan-pelan menuju posisi yang lebih tinggi ke depan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita akan lihat, kita akan saksikan semuanya, setiap statement yang akan dikeluarkan, setiap perubahan-perubahan yang terjadi ya. Salah satu alasan kalau statement tidak dikeluarkan ya otomatis kita akan melihat ke bagaimana pergerakan Cina ya, karena ekonomi Cina benar-benar mempengaruhi pergerakan emas karena Cina merupakan salah satu pengguna emas terbesar di dunia. Oleh karena itu di saat pergerakan yang terjadi terhadap perekonomian Cina sudah sangat tentu dia akan bergerak sangat drastis terhadap pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada saat ini. Kita akan coba meninggalkan tema kita saat ini dan kita coba masuk di analisa teknikal. Bagaimanakah analisa teknikal kita saat ini? Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita lihat. Pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan ya. Tendensi hari ini lebih banyak ke bearish ya. Setelah hari Jumat kemarin, setelah hari Kamis dia mengalami pelemahan, hari Jumat dia penguatan, hari ini agak sedikit koreksi dan dia kembali lagi melanjutkan pelemahan. Apakah dia bisa melemah sampai level 99.274? Sekarang ini dia berada di posisi 99.562 ya. Kalau saya lihat rekan trader, analisa yang saya coba buat, saya bisa bilang bahwa dia ini akan turun rekan trader. Paling tertinggi dia masih bisa turun sampai di level 99.457. Itu menurut analisa saya, dia akan bisa turun sampai di posisi itu rekan trader. 99.457. Di sinilah. Sini deh. Jalan Sunda 445. Ya. Dia bisa turun sampai di posisi 99.445 dengan tujuan paling tertinggi dan terjauh adalah di posisi 99.278, tapi 99.445 menurut saya bisa terjadi. Dan bagaimanakah kalau terjadi kenaikan ya? Kalau terjadi kenaikan ya kita lihat kenaikan paling maksimal kalau menurut saya itu akan sampai di posisi 99.679. Oleh karena itu pergerakan untuk hari ini rekan trader ya, kalau saya lihat untuk pergerakan hari ini
seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa dia akan mencoba bergerak dari posisi ini ya. Nah, ini dia. 99445 sampai 99679. Sorry, ini dia. Saya lupa tadi tunjukin ya rekan trader. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan dari emas. Sekali lagi indeks dolar Amerika. Sekali lagi saya mau bilang bahwa indeks dolar Amerika dia akan mencoba bergerak dari 99.445 sampai 99.679 ya. Ini menurut analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Kita akan lihat sama-sama. Pergerakan dari euro angkel saham dolar. Ya, kita lihat sini. Nah, untuk pergerakan dari euro angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar memiliki tendensi yang mengalami kenaikan bullish pada hari ini. Tendensi bullish sangat luar biasa hari ini, dan kalau kita lihat dia masih bisa bullish ini sebenarnya rekan trader. Menurut analisa saya dia akan coba naik ya. Dia akan coba sekarang ini dia akan coba sampai di level sini dulu. Ya, menurut saya dia bisa coba sampai di level situ ya. Nah, 1.12470 adalah level yang akan dicoba oleh indeks dolar Amerika. Euro USD. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di posisi yang paling tertinggi di seputaran sini ya, 1.12669, tapi 1.12470 adalah nilai yang bisa dicapai dengan nilai maksimal terendah itu rekan trader. Dia akan coba sampai di level paling terendah di seputaran 1.12155. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi pada saat ini adalah menurut analisa saya dia akan coba turun dari 1.12155 sampai 1.12470. Selanjutnya kita akan lihat di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling? Pola pergerakan dari pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari pound sterling pada hari ini pada prinsipnya dia masih memiliki tendensi pelemahan bearish. Kita akan lihat di sini seberapa besarkah bearish yang akan terjadi. Kalau saya bilang rekan trader bearish ini akan bisa saja terjadi sampai level paling terendah menurut saya di posisi sini malahan 1.30610 itu menurut saya ya. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan juga di saat pembalikan arah dia masih bisa naik juga sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.13126. Nah, di sini. Oleh karena itu rekan trader semuanya, pola pergerakan yang terjadi pada saat ini adalah dia akan bergerak coba di seputaran, nah ini dia 1.30690 sampai 1.31126. Selanjutnya kita masuk di US gold. Kita akan coba masuk ke gold rekan trader, seberapa besarkah pola pergerakan gold saat ini ya. Pola pergerakan gold saat ini rekan trader sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini seperti yang telah saya sampaikan juga bahwa gold pada hari ini dia benar-benar wait and see, walaupun tendensi pelemahan di saat masuk pasar Eropa terjadi. Tadi di pasar Asia agak sedikit mengalami penguatan, di pasar Eropa pelemahan, dan kita bisa lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Kalau saya bilang dia ini masih bisa naik sebenarnya, tapi dia akan melihat dulu wait and see. Oke, kita bisa lihat sini bahwa dia akan mencoba turun sampai level terendah di seputaran 1947.06 ya. Kita akan lihat. Dan bagaimanakah apabila terjadi kenaikan? Kalau terjadi penguatan, saya bisa berasumsi bahwa dia akan coba kembali lagi masuk ke jalur 1956 ya. 1956. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Menurut saya range pergerakan yang akan terjadi pada gold saat ini. Ya, walaupun nanti kalau dia naik ya dia akan coba dulu, dia akan coba lagi masuk di zona 1954. Jadi pada prinsipnya 1954 sampai 1956 adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh gold apabila terjadi lagi penguatan. Pada posisi sekarang dia masih mencoba mengalami pelemahan, dan pelemahan menurut saya yang paling terendah itu bisa sampai di posisi
1947,51. Oke, selanjutnya kita masuk di USD Yen Jepang. Seberapa besarkah pergerakan USD Yen Jepang? Oke rekan trader semuanya, pergerakan dari USD Yen Jepang bisa dilihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya rekan trader hari ini mengalami tendensi yang kuat. Dia wait and see. Kita akan lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Kalau menurut analisa saya, dia ini walaupun tendensi pelemahan masih bisa terjadi, tapi saya berasumsi bahwa dia akan mencoba naik pada saat ini sampai di posisi tertinggi. Menurut saya dia akan coba sampai di posisi sekitaran sini rekan trader. Nah ini dia. Nah 138.880. Tapi bagaimanakah apabila terjadi pelemahan? Kalau terjadi pelemahan saya berasumsi dia akan turun sampai level paling terendah di posisi 138.228. Nah ini dia. Nah disinilah pola pergerakannya. Oleh karena itu harap diperhatikan sekali lagi 138.228 sampai 138.880 adalah nilai yang bisa terjadi pergerakan pada emas saat ini. Pada USD Yen Jepang saat ini. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita pada saat ini. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, saya sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan. Tadi sudah terjadi ya. Nanti mulai terjadi pergerakan itu pada hari Selasa besok. Untuk hari ini tadi laporan PDB dari Cina membuat pergerakan yang signifikan ya. Setelah itu kita akan lihat pergerakan berikutnya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita akan lihat rekan trader, sebelum saya mengakhiri acara ini saya mau mempromosikan sekali lagi buat rekan trader bahwa jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan trading bersama kami Amarket. Ini adalah website kami yang sangat luar biasa. Alamat linknya akan ada di sini ya, di http. Rekan trader bisa lihat dengan jelas id.a markets.co. Silakan mendaftar, silakan bertrading bersama kami. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah analisa dan terus analisa karena kesuksesan trading kita ditentukan oleh analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.